Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan tutorial terkait dengan bagaimana membuat bank soal berupa multiple choice atau pilihan ganda untuk nanti digunakan pada aktivitas kuis yang akan digunakan di dalam learning management. Nah, di dalam contoh kali ini kita akan coba memasukkan aktivitas berupa kuis di learning management Damel. Yang pertama yang harus disiapkan adalah soal-soal dulu yang harus kita persiapkan. Kita buat soal multiple choice, misalkan seperti ini. Nah, saya membuat soal multiple choice. Sebentar, saya perbesar dulu. Nah, nanti silakan buat soal multiple choice dengan format seperti ini. Soalnya, teks soal, kemudian diikuti dengan pilihan jawaban. Nah, kemudian diakhiri dengan answer titik 2, kemudian option jawaban yang benarnya. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, pertanyaan atau soalnya, kemudian diikuti dengan option dari jawabannya, kemudian answer titik 2, kemudian option jawabannya. Berikut seterusnya sampai jumlah soal yang kita buat. Misalkan ini saya buat untuk 20 soal. Di dalam teks notepad yang kita buat soalnya menggunakan aplikasi notepad dengan format yang tadi saya jelaskan. Kemudian kita save, misalkan saya save dengan nama pretest pertemuan ketiga, ekstensinya teks dokumen atau txt, kemudian di save. Nah, kemudian bagaimana kita mengimplementasikan bahwa soal file yang sudah kita buat ini menjadi bank soal untuk kemudian digunakan menjadi soal-soal di dalam aktivitas kuis atau nanti pretest ya. Kita tadi sudah menge-save dengan format ekstensi txt. Sekarang kita login ke LMS kita menggunakan akun kita masing-masing ya. Nah, kemudian kita lari ke menu kursus. Nah, contohnya saya ingin mengimplementasikan di salah satu kelas mata kuliah cyberkultur ini. Nah, kemudian jangan lupa untuk mode editnya dinyalakan dulu. Nah, kemudian saya akan memasukkan bank soal ke dalam menu LMS. Saya akan coba memasukkan bank soal ke dalam menu LMS. Kita akan coba mengimport bank soal ke dalam mata kuliah yang kita ampu ya. Nanti diarahkan yang paling atas kursornya di mata kuliah yang akan kita import bank soal, kemudian pilih menu selengkapnya, kemudian pilih bank soal. Nah, kemudian sebelum kita mengimport soal-soal yang tadi kita sudah buatkan di dalam txt di notepad, kita buat kategori dulu, kategori bank soal. Ini fungsinya untuk memetakan ya, jadi istilahnya memfolder-folder bank soal yang kita akan import supaya nanti bank soal yang kita import tidak bercampur gitu ya. Jadi kita contoh ini kita tambahkan kategori untuk supaya bank soal yang kita masukkan itu masuk dalam kategori yang akan kita buat. Ini kita kategori induknya ada di kategori mata kuliah kita. Kemudian kita bikin kategori misalkan bank soal pre-test
temanya di sini komunikasi dan identitas digital misalkan. Ini saya mencoba mengkategorikan yang akan kita importkan nanti masuk ke subkategori tema mata kuliah yang bersangkutan. Kemudian tambah kategori. Nah, sudah muncul ya. Saya tadi membuat kategori bank soal pretest komunikasi dan identitas digital, adanya di bawah mata kuliah Siberkultur A30. Nah, setelah itu kita balik lagi ke menu soal-soal. Nah, ke menu soal-soal untuk mengimpортkan ke kategori yang sudah kita buat. Nah, balik lagi posisi semula, kemudian kita pilih dulu kategorinya. Kita pilih dulu kategorinya yang sudah kita buat tadi, kategori bank soal pretest subtema komunikasi dan identitas digital. Nah, sudah dipastikan kategorinya sudah benar supaya ketika kita mengimport nanti soal-soalnya akan masuk ke kategori yang tadi dibuat. Nah, kalau sudah dipastikan benar, kemudian di sini kita import ya. Kita buat soal. Kemudian kita masuk ke soal-soal lagi, kemudian import. Karena tadi kita sudah pastikan kategorinya sesuai, kemudian kita balik lagi ke import. Nah, karena file yang kita buat tadi dengan menggunakan notepad tadi ekstensinya txt, maka format berkas import yang kita pilih adalah format icon, karena format icon ini untuk berkas berekstensi txt. Nah, kemudian pilih import, kita pilih import, kita cari filenya tadi kita simpennya di mana, ke pretest pertemuan 3, kemudian open, kemudian unggah berkas. Nah, kemudian unggah berkas. Nah, sampai muncul di sini pretest pertemuan 3.txt, kemudian import. Oke, nanti akan muncul 20 pertanyaan yang tadi kita buat, kemudian lanjutkan. Nah, nanti secara otomatis 20 soal yang kita import ini akan masuk ke kategori bank soal yang tadi kita buat di awal gitu ya. Nah, selesai kita sudah membuat bank soal untuk aktivitas berupa kuis atau pretest. Nah, yang contoh kali ini saya buatnya multiple choice ya, pilihan ganda. Nah, kemudian kita coba terapkan di aktivitas berupa kuis. Nah, kita balik lagi ke halaman utama kursusnya. Kemudian jangan lupa ya, mode editnya dibuka dulu, mode editnya jangan lupa dinyalakan untuk kita bisa kemudian memasukkan. Nah, saya contoh akan memasukkan di judul pertemuan 3 terkait dengan komunikasi dan identitas digital. Kemudian seperti biasa tambahkan aktivitas. Tambahkan aktivitas berupa kuis. Ya. Kita tulis judulnya misalkan pretest pertemuan 3. Ini kita kasih deskripsi misalkan silahkan kerjakan pretest pertemuan 3 ini sebelum Anda memulai materi.
diusahakan dikerjakan secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Anda diizinkan untuk mengulang pretest kali ini sebanyak 3 kali dalam periode yang disediakan. Jangan lupa untuk mengklik tampilkan supaya tadi teks deskripsi yang tadi kita ketik muncul di halaman mahasiswa. Kemudian menu yang selanjutnya adalah waktu pengerjaan. Ini kita setting mulainya tanggal 6 ya, tanggal 6 Oktober. Ini pukul 00 juga sudah bisa dimulai, 00:01 bisa dimulai. Kemudian akan ditutupnya tanggal, misalkan tanggal 10 pukul 23.59. Nah, di menu waktu pengerjaan ini kita bisa berikan batasan waktu untuk mahasiswa bisa mengerjakan. Ketika mahasiswa, batasan waktu berupa waktu pengerjaan ya. Tadi jeda waktunya antara tanggal 6 sampai tanggal 10. Kemudian saat mengerjakan, misalkan kita ingin berikan waktu ketika dia klik mulai, mahasiswa klik mulai, misalkan waktunya berjalan selama misalkan 30 menit ya. Di saat memulai start maka 30 menit saja. Nah, kemudian di sini secara otomatis soal yang telah dikerjakan terkirim, artinya soal yang ketika mahasiswa mengklik jawaban maka udah langsung terkirim di server. Nah, kemudian penilaian, di sini penilaian di menu penilaian tadi saya memberikan deskripsi berupa boleh mengulang 3 kali, maka karena ini bentuknya pretest ya, karena bentuknya pretest jadi boleh boleh diulang. Misalkan dosen memberikan aturan boleh diulang 3 kali, nanti yang diambil nilai tertinggi. Atau kalau misalkan hanya sekali saja, berarti 1 kali saja cukup mengerjakannya gitu ya. Jadi hasilnya berapapun itu yang jadi hasilnya. Nah, ini kali ini saya akan mencontohkan misalkan boleh diulang 3 kali, nanti yang akan diambil nilainya nilai yang tertinggi. Nah, perilaku soal yang penting ini. Nah, ini perilaku soal adalah ketika mahasiswa itu sudah mengirimkan jawaban, kemudian ada perilaku misalkan jawabannya mau ditampilkan langsung atau tidak. Nah, kalau saya biasanya di sini umpan balik yang ditangguhkan, jadi nanti setelah selesai saja baru ditampilkan jawaban yang benar. Ini silakan nanti dicoba-coba terkait dengan perilaku jawaban yang munculnya nanti. Atau di sini bisa saja tidak ada umpan balik, jadi mahasiswa tidak diperkenankan untuk melihat jawabannya pas saat selesai. Kalau saya biasanya di sini umpan balik ditangguhkan saja. Kemudian yang paling penting di sini yang lain adalah pembatasan akses. Misalkan mau diberi pembatasan akses, boleh mengerjakan pretest pertemuan 3 ini kalau misalkan sudah punya nilai di pertemuan kedua, misalkan sudah punya nilai di pertemuan kedua, atau misalkan di sini sudah menyelesaikan aktivitas di pertemuan kedua yaitu diskusi misalkan. Nah, ini prasyaratnya. Kalau mahasiswa belum menyelesaikan di pertemuan kedua maka tidak bisa mengerjakan pretest. Nah, kemudian seperti biasanya kalau saya
bagaimana supaya mahasiswa dinyatakan selesai mengerjakan kuis ini. Ini biasanya saya selalu tambahkan siswa menceklis. Ini sebagai kontrolnya siswa ketika sudah mengerjakan, dia checklist di halaman LMS-nya. Kemudian sudah, yang penting itu saja, kemudian simpan dan kembali ke kursus. Nah, itu kita sudah membuat satu menu pretest untuk pertemuan 3. Nah, sekarang tinggal kita memasukkan soalnya. Nah, kita masuk ke pertemuan 3 yang pretest tadi ya, kemudian kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke pertemuan yang tadi, pretest pertemuan 3, kita klik. Kemudian tambahkan soal. Kita akan menambahkan soal tidak satu-satu, tapi kita ngambil dari bank soal tadi yang sudah kita buat. Tambahkan soal. Kemudian di sini kita klik tambah soal dari bank soal. Kemudian kita filter dulu dari kategori bank soal komunikasi digital. Kemudian terapkan filter. Kemudian masukkan semua soalnya, misalkan 120, tambahkan soal terpilih. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah disimpan. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa. Nah, kita klik pratinjau kuis, kita klik pretest pertemuan 3, pratinjau kuis. Nah, ini kita pratinjau dulu. Nah, nanti ada 20 soal yang sudah diimport di bank soal akan muncul di pertanyaannya pretest mahasiswa. Nanti dia akan merandom, mengacak ya. Jadi akan mengacak seperti itu. Ini pratinjaunya untuk mereka bisa mengerjakan kuis. Nah, nanti coba ini saya mencoba menjawab. Nah, kemudian saya jawab pasal aja ya. Halaman selanjutnya terus sampai misalkan saya jawab pasal. Soal keempat, soal kelima saya jawab. Keenam, 7, 8, 9. Demikian tutorial terkait dengan membuat bank soal multiple choice atau pilihan ganda untuk digunakan di aktivitas kuis pada learning management Damel. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.